Selamat pagi adik-adik. Ya, kita boleh bersuka, kita boleh bersama kembali ya di dalam ibadah sekolah minggu pada saat pagi ini. Mari kita bersama, kita boleh datang dengan boleh bersungguh-sungguh ke hadapan Tuhan. Baiklah, sebelum kita masuk dalam ibadah di minggu ini, kita saat teduh, kita fokuskan hati dan pikiran kita bersama-sama minta pimpinan dari Roh Kudus. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kiranya Engkau yang memimpin dan menuntun, kiranya Engkau yang membimbing kami sehingga kami boleh berkumpul pada kesempatan ini adalah seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kiranya Engkau yang membimbing kami, berikan kami sikap hati yang benar untuk kami boleh berjalan dan juga kami boleh beraktivitas di dalam acara ini adalah seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah lama nih ya nggak gerak bersama. Mari yang di rumah masing-masing juga kita boleh berdiri. Kita akan bersama memuji Tuhan dengan pujian selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Ayo bersama sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Wah. Oke adik-adik, kita boleh bersama-sama ya sebagai murid-murid sekolah minggu ya, sebagai orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kita boleh bersuka di dalam Tuhan dan Tuhan juga telah menasihatkan kita untuk tidak boleh bohong ya. Jadi saya senang sebagai anak Tuhan kita tidak boleh bohong ya. Mari kita bersama-sama kita akan pujikan lagu ini ya. Senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Oke adik-adik, kita tadi udah bersuka cita, boleh puas ya menyanyikan dan memuji nama Tuhan. Nah selanjutnya kita akan mendengarkan mengenai firman Tuhan. Dan kita segera saksikan mengenai Ananias dan Safira. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah.
Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Istriku Safira, Ya, kalau kita lihat ya, pekerjaan Tuhan yang dilakukan rasul-rasul itu sungguh luar biasa. betul, betul. Ada ribuan orang ikut pada rasul-rasul. Ya, betul, sudah ramai. Bareng-bareng kita, mereka baca firman Tuhan, berdoa bersama, Ya, betul, perjamuan makan-makan bersama. betul, iya. Aku pernah ikut. Ada orang-orang yang dengan rela mereka menyumbang. Ketika mereka tidak bisa menyumbang, mereka menjual rumah, menjual ladang tanah mereka dan dipersembahkan pada rasul. Oh, iya, Sungguh betul. luar biasa. Betul, betul. Aku lihat ya, si Yusuf itu sudah menjual ladangnya. Kemudian dia memberikan semua hasil penjualannya, diletakkan di bawah kaki Petrus. Yusuf yang mana ya? Kan Yusuf banyak. Yusuf yang itu, Yusuf Barnabas. Wah, aku kenal dia tuh. Dia aja sudah nyumbang. Malu loh, Mak, kalau kita belum nyumbang. Betul, itu maksudnya. Kita belum memberi apa-apa. Ntar kita kurang keren. Iya ya, Mak. Kita punya rumah, kita juga punya tanah. Gimana ya, Mak, usulmu ya, Mak? Mau dijual. Lah kalau rumah kan kita masih pakai, tinggal di sana. Jual tanahnya aja dah. Setuju? Aku pergi jual sekarang ya, Mak. Boleh. Bye. Setuju. Safira, Safira. Ya. Wah, ini Apa ini? hasil penjualan tanah kita. Oh iya, banyak sekali. Wow. Wah. Beneran banyak. Terus Ya kita persembahkan pada rasul. banyak begitu? Iya ya. Apa sayang juga ya? Gimana menurut Mama? Kita simpan sebagian. Iya deh. Itu kan masih banyak. Diambil segini juga nggak ketahuan. Oke, Kita ambil sebagian doang, itu masih banyak. aku langsung kasih pada. Kan Rasul. Petrus nggak ngitung. Baiklah, Ma. Aku pergi dulu. Ya, baik. Ya Tuhan,
Hamba-Mu sungguh bersyukur karena Engkau telah memberikan kepada setiap jemaat-Mu sukacita dan damai. Mereka saat ini sedang bangun rohaninya. Mereka suka untuk berdoa. Mereka suka berkumpul memuji-muji nama-Mu. Hamba-Mu bersyukur Tuhan. Bahkan Engkau telah memberikan beberapa di antara mereka yang rela memberi apa yang mereka miliki untuk jual dan dibagikan oleh teman-teman yang membutuhkan. Hamba-Mu sungguh bersyukur ya Tuhan. Selamat siang Pak Rasul. Ya Ananias. Pak Rasul, Ya. kami sudah menjual tanah kami. Oke. Kami juga mau mendukung pelayanan. Oh, terpuji Tuhan. Ini hasil penjualan tanah kami mau persembahkan buat pekerjaan Tuhan. Ini adalah semua uang yang Semua. didapat dari hasil penjualan tanah kami. Ya. Semua. Terimalah Pak Rasul. Ya. Makasih. Hai Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis? Engkau telah mendustai Allah. Bukankah tanah itu kau tidak dijual, masih menjadi milikmu? Dan apabila dijual pun, hasilnya pun masih menjadi milik kekuasaanmu. Mengapa engkau telah mendustai Allah? Karena kau mendustai Allah, maka engkau akan mati. Ya Tuhan, hamba-Mu sungguh bersedih sekali. Mengapa ada jemaat-Mu yang mau dan tidak takut mendustai Engkau? Ananias, dia adalah anak-Mu Tuhan. Tapi hamba-Mu mohon ampun untuk dia. Dia telah mendustai Engkau Tuhan. Hamba sedih sekali. Ya. Iya. Nah, Lah, Is- Pak, itu punya Ananias. ya Safira. Ananiasnya mana? Safira, Hmm. hamba bertanya, dengan seginikah hasil penjualan tanah itu? Ya, Yakinkah bahwa seluruh tanah itu yang akan kau persembahkan? iya, itu semua hasil penjualan tanah kami. Safira, mengapa engkau telah mendustai Allah Roh Kudus? Engkau dan suamimu telah merencanakan sesuatu yang jahat dan mendustai Allah. Bukankah apabila tanah ini dijual dan hasilnya itu masih menjadi milikmu, mengapa kau mendustai Allah Roh Kudus? Suamimu baru saja mati karena mendustai Allah Roh Kudus. Sekarang engkau pun juga akan mati. Adik-adik, memang benar Allah mengasihi kita, dan kita pun harus belajar mengasihi Allah. Salah satu caranya yaitu dengan cara memberi. Apabila kita diberikan oleh Tuhan berkat, baiklah kita memberi dengan sepenuh hati. Satu kali lagi, jangan berbohong dalam hal memberi. Karena yang kalian dustai bukan manusia, tapi yang kalian dustai adalah Allah. Allah Maha melihat, Allah tahu. Jadi, apabila kalian memberi, beri dengan sepenuh hati, dengan penuh kasih. Dan ingat, jangan berbohong.